Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adonan batanyo kemudian di beberapa nagari, tanah ulayat nagari ternyata sudah disertifikatkan menjadi aset nagari. Menurut ambo itu salah. Kenapa salah? Ketika tanah ulayat nagari yang berasal dari tanah ulayat atau tanah adat kemudian disertifikatkan menjadi aset nagari, maka dia akan terpisah. Dia akan menjadi aset negara. Aset nagari itu otomatis dalam satu struktur negara, karena pemerintah nagari adalah pemerintahan terendah, maka dia menjadi aset negara, otomatis aset daerah, dan kemudian menjadi aset negara. Maka akan hilang menjadi tanah adat. Maka kepada nagari-nagari ini nenek mama betul semangat banagari awak dalam konteks pemerintah nagari, tetapi kemudian jangan sampai tanah ulayat itu untuk kepastian hukum di nagari maka kemudian disertifikatkan menjadi milik pemerintah nagari. Dia dua hal yang berbeda. Satu pemerintah nagari, satu adalah struktur adat. Tanah ulayat itu adalah milik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kenapa kita tolak sertifikasinya dalam bentuk HPL? Karena akan ada problem. Apalagi menjadi lebih salah ketika kemudian tanah ulayat nagari disertifikatkan menjadi aset nagari. Dalam hal ini pemerintah nagari, dia akan terlepas. Ini akan menimbulkan problem dan masalah di kemudian hari. Untuk itu, jangan kemudian otomatis ulayat nagari itu dijadikan aset nagari, kemudian aset nagari disertifikatkan menjadi aset pemerintah nagari. Akan menjadi problem kemudian hari ketika ada konflik atau kato yang tidak sepakat antara pemerintah nagari dengan nenek mama atau limbaga adat, maka akan ada konflik. Ke depan ketika dia sudah menjadi sertifikat menjadi aset nagari, otomatis dia menjadi aset negara. Itu yang harus kita pahami. Kalaupun harus diidentifikasi untuk kepastian hukum, cukup seperti yang Ambo sampaikan juga dengan MUI Sumatera Barat, cukup di data pendataan ulayat nagari, sehingga kemudian dia tetap menjadi hal yang bersifat tanah masyarakat adat. Itulah yang salah di awak. Ketika awak balik ke nagari, iko yang tidak duduk, bahasa warnanya hubungan kelembagaan dan hubungan antara limbago adat atau kerapatan adat dengan pemerintah nagari. Kalau kemudian ada istilah oleh seorang guru besar, ada istilah duo politiko. Apa itu duo politiko? Yaitu kemudian ada pemerintah nagari, ada struktur kekuasaan adat. Yang dia harus bekerja sama, tetapi bukan berarti karena dia bekerja sama, aset-aset adat kemudian disertifikatkan menjadi milik pemerintahan nagari. Ancak kalau kemudian kalau nanti yang jadi wali nagari atau perangkat nagari adalah orang yang paham adat. Kalau enggak akan jadi problem jangka panjang. Apalagi di tengah pemahaman adat, pemahaman awak tentang limbago adat semakin jauh, maka itu akan menimbulkan mudarat di belakang hari. Maka jangan sertifikatkan tanah ulayat nagari menjadi aset pemerintah nagari. Dia dua hal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.